Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan dan kita sudah bertemu lagi ya di pertemuan ke-7 di mata kuliah Stakeholders Mapping. Sebelumnya saya sudah meminta kepada dua koordinator ya. Pertama ada Mas Adam ya. Di KM berapa Mas Adam kemarin sebagai koordinator untuk membuat kelompoknya 802 ya. Dan ada satu lagi ya di 803. Nah, berkaitan dengan hal itu karena tugas kelompok dari dua kelas di sini ya 802 dan 803 itu sama ya, tugas kelompoknya yaitu berusaha membuat analisa stakeholders mapping sederhana ya yang masih ada waktu sampai tanggal 21 Mei. Saya minta progresnya dari setiap kelompok di masing-masing kelas. Tentu di sini ada ketua kelompok ya. Silakan dilaporkan seperti apa proses pengerjaannya sebagai bagian daripada penilaian juga untuk tugas yang nantinya ketika sudah disubmit file tugasnya itu tinggal menambahkan nilai pelengkap gitu ya. Jadi silahkan di masing-masing kelompok ada kelompok 1, 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 tapi kelompok 13 hanya 2 orang ya di 801. Coba saya mulai dari kelompok 1 dulu. Ada Mas Lim Jung, ada Mbak Esa, Mbak Rene, Mbak Dela, Mbak Yolanda. Halo, sudah ada di sini? 801 kelompok 1 sudah ada di sini. Progres pengerjaan tugas satunya sudah sampai mana ya? Di dalam analisa sederhana stakeholders mappingnya seperti apa? Kemudian struktur organisasinya apakah ada kendala, ada hambatan? Semua tabel sudah diisi ya sampai poin akhir ya. Silakan dilaporkan progresnya sudah berapa persen pengerjaan dan seperti apa kendala atau hambatannya. Mengingat tinggal 2 hari lagi ya pengumpulan tugasnya. Kelompok 1 tidak ada, baik. Berarti nilainya nanti tidak ada tambahan dari pelaporan progres ya. Kelompok 2, Mbak Nida, Mbak Dahlia, Mbak Nur Komalasari, Mbak Adita, Mbak Salsa. Kelompok 2 di 801 sudah ada? Halo? Kelompok 3, Pak Syahid, Mbak Anggita, Mbak Arumdia, Mbak Anindika, Mas Fakrullah. Halo, sudah ada? Sudah ada yang hadir kelompok 3? Kelompok 4? Hadir, Pak. Kelompok 4, Mbak Nur Aida. Ada Mbak Lucy, Mbak Charlie, Mbak Melvi, Mbak Nur Aida, Mas Mufid. Baik, Iya, silakan betul, Pak. dilaporkan. Iya, kalau untuk progresnya sendiri dari kelompok 4 udah 100%, Pak, dan kami juga ada submit, Pak. Ada 2 lembaga yang kita analisa. Yang pertama ada PT Sukses Damai Sentosa, yang satunya itu punya Pak Kak Mubaraknya langsung, Pak. Travel umroh ya. Iya, betul. Sudah 100%? Sudah Iya, submit udah juga. 100%, Pak. Iya, betul. Semua anggota sudah submit 5 orang ini? Iya, sudah disubmit juga, Pak. Oke, ada kendala atau hambatan nggak, atau lancar-lancar aja ya? Kalau kemarin sih hampir 1 mingguan itu kita masih ngumpulin data dan lain sebagainya. Hampir juga udah ganti-ganti PT-nya nih Pak yang mau kita analisis untuk kebutuhan data sehingga supaya lebih mudah gitu Pak. Jadi kemarin itu cuman mau nentuin PT yang mana aja yang mau kita analisa, itu aja sih Pak kendalanya Pak. Tapi Oke, overall udah yang kita satu putusin. travel ya? Travel. Iya, Yang satu lagi iya. apa? Satunya itu PT Sukses Damai Sentosa Pak, berjalan di dalam ini perusahaan telekomunikasi Pak. Oh, iya. Oh, boleh.
Baik. Menambahkan Pak, yang PT yang kedua itu ke retail ya. Retail perangkat teknologi komunikasi. Retailnya gimana, Mbak Melvi? Retailnya penjualan Pak, distributor dan penjualan. Produknya apa? Handphone ya. Oh gitu. Iya betul Pak, handphone. Ya, tip baik ya sudah melapor. Bentar ya. Laporan saya catat di sini aja ya. Kelompok Mbak Melvi, kelompok Mbak Nuraida, kelompok 4 ya sudah ada progres dan melaporkan. Kelompok 5, Mas Romi, Mas Bagus, Mas Jufri, Mas Mona, Mbak Mona ya, sorry, sama Mbak Riana. Halo, kelompok 5. Selamat siang, Pak. Iya, Mbak Saya Mona. mohon maaf, Pak. Ini kan saya lagi on the way, lagi nyetir jemput anak saya sekolah. Saya belum bisa buka laptop. Teman-teman saya hubungi masih belum ada yang respon. Kami sudah 50%, Pak. Ada 2 PT, itu PT RCM, satu lagi Antam, Pak. Yang untuk Antam kami masih belum isi full semua karena salah satu teman kami masih sibuk, kemungkinan malam ini dikerjakan sisanya, Pak. Kalau untuk RCM itu hampir semuanya sudah selesai. Tinggal kami mungkin perbaiki kata-katanya yang kurang atau gimana gitu, Pak. Iya, baik. Oke. Dikejar ya Mbak Mona ya. 2 hari lagi. Baik, ya, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih. 50% Terima kasih, ya, sama-sama. Oke. Kelompok 6, Mas Yara, Mas Wilianto, Mbak Siti, Mas Mustafa, Mas Yuda. Halo, kelompok 6. Kelompok 6. Gak ada yang hadir, kelompok 6. Kelompok berapa barusan? Kelompok 4, 5 ya. Kemudian kelompok 7, Mbak Nidaul, Mbak Jennifer, Mas Adi, Mbak Vicky, Mbak Fatima. Ada di sini? Hadir, Pak. Mbak Nidaul, gimana Mbak progresnya Mbak? Baik, untuk kelompok kami 50% ya. Jadi baru satu perusahaan yang kita identifikasi stakeholder mapping-nya. Perusahaan apa itu? PT Bank Jago terbuka, Pak. PT Bank Jago TBK. Sudah semuanya terisi tabel-tabelnya? Sudah. Mohon maaf belum bisa share screen karena ini masih pakai sementara pakai handphone. Satu lagi rencananya apa? Satu lagi sebenarnya kami berdiskusi tentang instansi pemerintahan, Pak. Tapi sepertinya agak kesulitan gitu untuk mengisi ini di form-formnya itu gitu. Yang disesuaikan aja yang kelompok Mbak Ridaul ini punya akses gitu ya. Nanti ini nggak mesti seperti ini, maksudnya ini fleksibel diganti ya. Kelompok-kelompok stakeholdernya siapa saja gitu. Nanti disesuaikan. Iya, nggak mesti nggak saklek seperti ini, dapat disesuaikan. Oh iya Pak. Ya. Oke, 2 hari lagi dikejar ya. Dan semua anggota submit ya 50. Yang sudah 100% tuh kelompok 4 ya. Kelompok 7 50%. Terus kelompok 8, Mas Steven, Mas Hendra, Mbak Natalia, Mbak Jessica, Mbak Clarencia. Gimana Mbak Clarencia? Atau siapa yang mewakili? Iya, hadir Pak. Hadir Pak. Ya, boleh dilaporkan. Gimana Mbak? Kalau untuk kelompok 8 kami udah menentukan 2 perusahaan Pak. Cuma satu perusahaannya udah selesai, satunya lagi masih proses pengerjaan Pak. Yang sudah selesai apa? Perusahaan apa? Yang sudah selesai itu ada perguruan tinggi Pak. Perguruan tinggi apa? Stikom Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung. Pengerjaannya sudah 100% semua? Kalau yang itu udah selesai Pak, kami tinggal lanjut proses yang perusahaan kedua.
Oh, berarti dari total dua perusahaan ini tugasnya 50%, baru 50% berarti ya. 70%, Pak. Oh iya, iya 70%. Untuk yang satu lagi sudah dicicil berarti. Satu Satu lagi, lagi iya apa? Pak, sudah mulai dicicil. Satu lagi ada CV Kreasi Internusa, Pak. Apa itu bergerak di bidang apa? Pengadaan barang dan jasa. Baik. Semuanya aktif ya, berkontribusi ya dari 5 orang ini ya. Iya Pak, baru kemarin kita juga habis mengadakan Zoom Pak untuk bahas bersama. Oke, baik. Terima kasih ya. Kelompok 8 barusan. Kelompok 9. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Ada Pak Ali Iskandar, ya, Mas Yohanes, Mbak Cecil, Mbak Gadis, Mas Bona. Kelompok 9. Selamat siang Pak Iksan. Ya, selamat siang Mas Bona. Gimana Mas? Iya Pak, melaporkan Pak, kelompok 9 sudah 100%. Sudah disubmit. Sudah disubmit, baik. Terus PT apa aja, Mas? Jadi ada 2. Pertama adalah perusahaan atau perhutani KPH. Lokasinya di Madura. Oke. Kedua, lembaga pendidikan Language Center, jadi lembaga bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Baik, ada kendala nggak Mas? Atau semua data sudah, kalau sudah submit berarti sudah lengkap ya datanya ya? Sudah. Iya. Baik, kelompok 9. Kontribusi semua ya Mas ya, 5 orangnya ya? Kontribusi. Baik, siap. Terima kasih Mas Bona ya. Kelompok 9 sudah 100%. Kelompok 10 ada Mas Jua di sini. Mas Jua, terus Mas Fauzan, Mbak Suci, Mbak Dina, Mbak Tuti. Halo, kelompok 10. Ya, halo Pak. Mas Jua gimana progresnya? Sudah sampai mana? Untuk progresnya udah 100% Pak. Cuma kemarin kami ada di kendala di satu PT Pak. Itu di PT Jarum aja sih Pak. 2 PT-nya apa? PT Jarum sama? PT Jarum sama PT Pertamina Pak. Sudah 100% artinya sudah submit? Sudah Pak. Baik. 5 orang ini sudah submit ya? Dipastikan ya? Iya Pak. Oke. Baik. Terus kelompok 11, Pak Ahmad Nasiruddin, Mbak Atia, Mbak Margareta, Mbak Siti Khairiyah, Pak Sutrisno. Kelompok 11. Halo, kelompok 11. Kelompok 12, Hasan Alatas, Nadine Tiara, Tiffany Azhara, Bintang Adela Rosa, sama Mas Yuda Permana. Hadir Pak. Ya, gimana Mbak Nadine, kelompok 12? Sudah 100%, sudah submit semua Pak. Di PT mana aja? Yang pertama ada Grab. Apa? Grab Indonesia Pak. Terus? Sama satu lagi BUMN Kimia Farma. Kimia Farma, oke. 5 orang ini udah submit ya? Sudah. Sip, baik, terima kasih. Kelompok 13, ini ada 13 ya, ada 2 orang tapi. Ada Pak Bahar sama Muhammad Arif Fauzi, Mas Arfa. Halo? Iya, hadir Pak. Baik, Mas Arfa ini hanya berdua Mas? Berempat Pak, karena ada yang tambahan, terus teman-teman tuh ada yang japri, jadi ada tambahan atas nama Rusida dan juga Andreas. Mas Andreas? Iya, Andreas dan Rusida. Mas Andreas Eko berarti ya? Bukan? Iya Pak. Iya. Untuk kelompok kami sudah 80%, tinggal kita cek terlebih dahulu Pak, cek ulang secara bersama-sama karena kita berempat masing-masing punya tanggung jawab dua-dua untuk satu perusahaan. Untuk perusahaannya yang pertama adalah Yayasan Pendidikan dari TK sampai dengan SMA. Namanya adalah Yayasan Harapan Global Mandiri, dan yang kedua adalah anak perusahaan BUMN yaitu PT Prima Armada Raya, Pak.
PT Prima Armada Raya di bidang Iya, apa? Di apa itu? ini Patra Jasa Pak di bidang jasa. Oke. Tapi belum submit berarti ya? Malam ini insya Allah kita submit Pak. Oke, baik. Terima kasih Terima kasih Pak Mas Iksan. Atma. Baik. Iya. Yang belum melaporkan progresnya kelompok 1, 2, 3. Silahkan. Pak, izin Pak untuk kelompok 2. Kelompok 2 Mbak Nida Siti. Oke, boleh. Gimana Mbak? Sudah 100% untuk submitnya, tinggal kami satu kelompok ngecek ulang sebelum disubmit ke LMS. PT Ada apa dua aja? PT. Dua PT PT-nya? PT Asentuates untuk bergerak di bidang penyaluran jasa di bidang elektronik. Kemudian yang kedua untuk pendidikan lembaga kursus bahasa Inggris di Jawa Timur, di Kediri. Jasa elektronik itu gimana? Untuk penyaluran manpower seperti apa, outsourcing. Oh iya, iya. Datanya sudah ada ya buat kedua instansi itu ya? Sudah semua Pak, sudah. Ya, tinggal kami bahas lagi bareng-bareng, dibaca ulang lagi gitu. Pengerjaannya juga bareng-bareng, tinggal sekali lagi final sebelum submit ke LMS Pak. Baik, terima kasih. Siap. Mbak Nida ya, misalkan 5 orang, ya sama-sama 5 orang ini submit. Terus kelompok 1, kelompok 3, ada yang ingin melaporkan? Kelompok 3 Pak. Nah, gimana Mbak Anggita? Kelompok 3 udah 80% yang perusahaan kedua, belum di yang power stakeholder. Di nomor berapa itu? Power Ada stakeholder kendala kah? perusahaan kedua. Ini yang power stakeholder-nya. Oke. Mm-mm. Apa aja Mbak perusahaannya? Perusahaannya yang pertama Rumah Sakit IMC Cikarang, yang kedua PT Rivi di Travel Haji Umroh. Yang masih belum lengkap yang perusahaan kedua berarti? Yang belum lengkap di PT Rivi, di ininya belum di bagian power stakeholder-nya. Oke, di sininya sudah diisi. Di mananya? Ini stakeholder registernya. Yang atasnya udah, yang interest, yang identifikasinya udah. Pokoknya dari yang situ belum diisi lagi. Baik, masih ada waktu ya. Oke, silakan. Nah, itu 80% kelompok 3. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anggita. Kelompok 1, ada yang ingin melaporkan progresnya? Mas Lim, Mbak Esa, Mbak Rene, Mbak Dela, Mbak Yolanda. Tinggal kelompok 1 ya. Halo? Oke, nggak ada ya. Nggak ada yang laporkan. Kita ke 802 ya. Silakan dimulai dari, kalau tadi dimulai dari kelompok 1, ini dimulai dari kelompok akhir ya. Ada 11 kelompok ya? Benar Pak. 11 kelompok, baik, yang dilaporkan Mas Adam itu ada. Silakan dari kelompok 11 dulu. Kelompok 11 ada Mbak Andita, Mbak Salsa, Mas Haidar. Halo? Kelompok 11 ada 3 orang. Oke, nggak ada ya, belum hadir. Kelompok 10, Pak Dani, Mbak Elizabeth, Mbak Evelyn, Mbak Juli, Mas Fadila Akbar. Ada hadir? Nggak ada. Kelompok 9, Mbak Indah Permata Sari, Mas Atfal, Mbak Ningsih, Mas Reza, Mbak Fatimah. Hadir Pak. Nah, Hadir gimana Pak. Mas Reza? Silakan. Kelompok 9. Oke, untuk kelompok 9 sudah 95% Pak. Untuk perusahaan yang di stakeholderkan itu yang pertama Yayasan Pendidikan Menengah SMK Sinar Abadi dan PT Bank Sentral Asia Pak, PT Bank BCA. Yang belum lengkap yang mana? Ada yang belum lengkap yang dari Yayasan Pendidikan Menengah Sinar Abadi Pak, SMK. Itu yang di bagian B-nya Pak, yaitu bagian rekan stakeholder Pak. Ini. Rekan stakeholder satisfaction. Iya Pak.
Oh, ini iya, kepuasan ya, satisfaction Betul, untuk Pak. kepuasan. Iya, Baik. kemungkinan malam ini sudah selesai kayaknya, Pak. Jadi sudah bisa disubmit. Ya, oke, baik. Kelompok 9 sudah, kelompok 8, terima kasih ya, Mas Reza. Mbak Tika, Mbak Virus, Mbak Dedeh, Mbak Melani, dan Mbak Julia. Kelompok 8 hadir? Hadir, Pak. Mbak Virus, silakan. Ya. Laporannya seperti apa? Untuk progres kelompok kita sudah 50%, Pak. Ya, yang kita identifikasi itu ada perusahaan JTV, itu program televisi, sama yang satunya lagi perusahaan Tekwang manufaktur sepatu, Pak. Di mana yang itu? belum itu gimana, Pak? Di mana itu lokasinya perusahaan? Di yang Tekwang di Korea, Pak, yang JTV di Surabaya. Ada yang bekerja di sana sekarang atau gimana? Ada, Pak, kelompok kita, Pak. Siapa namanya? Yang di JTV itu ada Kak Tika, yang di Tekwang itu ada Kak Melani. Melani, yang di JTV itu siapa? Kak Tika. Tika, Kak. Tika, baik. Ini 50% berarti 50%. Baru yang JTV yang selesainya, terus yang satunya lagi belum atau gimana? Yang Tekwang iya, yang anggota kami yang bekerja di sana lagi sibuk, Pak. Jadi mungkin malam ini akan dilanjutkan pekerjaannya. Iya, kalau misalkan tidak memungkinkan karena 2 hari lagi, silakan pilih instansi yang lain saja, ya. Kalau ini catatannya masih 50%, ya, sebagai catatan nilai awal ya. Baik, terima kasih ya Mbak Virus. Kemudian kelompok 7, Mbak Vanessa, Mbak Lucia, Mas Tri Damayanto, Mas Danang Duyanto, sama Pak Sapono. Gimana? Hadir di sini? Nggak hadir. Kelompok 6, Pak Baha, Mbak Korifa, Mbak Veronica, Mbak Idani, dan Mas Fadilah. Kelompok 6? Hadir, Bapak. Pak Baha, baik. Bagaimana Pak progresnya? Progresnya sudah 100%, Pak. Sebagian di antara kami sudah ada yang men-submit. Baik. Kami melakukan identifikasi analisis stakeholder mapping di 2 perusahaan. Yang pertama itu PT Banten Promedia. Ini perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa berita ya, media online lebih tepatnya. Media online. Dia lokasinya ada di Kota Tangerang, Provinsi Banten, di tempat daerah asal saya. Kemudian satu perusahaan lagi adalah PT Pertamina. Kebetulan Mbak Korifa ada relasi di sana. Begitu, Pak. Baik, berarti data sudah selesai, sudah aman ya, Pak Bahaya? Iya, Pak, sudah. Baik, terima kasih Pak Bahaya sudah melaporkan untuk kelompok 6. Kelompok 5, Mbak Aditya Murti, Mbak Fajaria, Mbak Keti, Mas Rizky, Mbak Rima. Hadir, Pak. Iya, bagaimana Mbak Aditya? Kita udah ngumpulin, Pak, jadi udah 100% sih gitu. Kita analisa sekolah Kirana Montessori, sama satu lagi anak dari BUMN juga PT El Nusa Tbk, Pak. Nah itu yang tadi sekolah apa? Di mana lokasinya? Sekolah sebentar Pak, Kirana Montessori di Jakarta Barat. SMA, SMK, SMP itu? Anak-anak TK gitu Pak. Oh TK. TK, ya. Gitu, satu lagi yang PT El Nusa. Semuanya kontribusi kelompok 5? Semuanya kontribusi Pak. Kebetulan 2 anggota kita, Rizky itu kerja di PT El Nusanya, sama Fajaria Citradara itu di Kirana Montessori Pak. Jadi semuanya involve di tugas ini Pak. Sip. Ya, mendukung ya, mempermudah. Baik, terima kasih ya Mbak Aditya. Iya, sama-sama Pak. Kelompok 5. Kelompok 6, Pak Haryo, Mbak Natalia, Mbak Hana, Mbak Dwi, Mbak Yudia Stuti. Kelompok 4, halo? Enggak ada. Kelompok 3, Mbak Adelia, Pak Widyo, Mbak Zalpa, Pak Wawan wartawan, Mbak Sabila. Enggak ada. Kelompok 3. Kelompok 2, Mas Adam. Kelompok 2 berapa orang jadinya ini Mas Adam? 4 orang atau 5 orang ya? Jadi berempat Pak. Ternyata Pak Yamin kemarin salah grup dia. Oh gitu. Ya. Pak Yamin bukan kelas ini? Nggak ada Pak. Dia udah ngambil ternyata semester lalu.
Ngambil apa? Apa dia nggak ambil gitu kemarin tuh. Oh, nggak ambil. Kemarin saya konfirmasi ke dia gitu. Dia salah Soalnya grup. mata kuliah ini mata kuliah baru. Iya, Dari... dia salah masuk grup katanya, Pak. Ah, siap. Mas Adam, Mas Bambang, Mas Hari, dan Mas Ginanjar. Silahkan, Mas Adam. Progresnya 50%, Pak. Kita bahas satu MI Madrasah Ibtidaiyah Salabis Salamah. Itu di Surabaya. Baik. Ada tim kita, kelompok kita Mas Hari di sana, Hari Subagio. Satu lagi PT Prakarsa Alam Segar, itu anak perusahaan Wings Food, Pak. Mie sedap. Itu ada Mas Ginanjar di situ. Kemarin kendalanya itu ini Pak, kita coba beberapa perusahaan emang agak sulit untuk terbuka dengan struktur organisasi karena mereka belum perusahaan TBK sih, gitu sih Pak. Iya. Itu aja sih kendalanya. Ini datanya 50% tuh untuk kedua instansi yang... Kedua, jadi kita ngerjainnya berdua-berdua Pak. Insya Allah selesai hari sesuai deadline. Iya, tanggal 21 itu berarti... Hari Minggu, 2 hari lagi Pak. Ya. Baik, terima kasih ya Mas Adam ya. Ya Pak, sama-sama. Kelompok 1, Mas Yusuf, Mbak Yuliana, Mbak Ines, Mbak Dinda, Mbak Adejian. Kelompok 1 hadir? Iya Pak, saya hadir Pak. Mbak Yuliana. Kebetulan saya sendiri aja nih yang hadir nih kayaknya nih satu kelompok ini. Ya, gimana progresnya? Jadi kan kami mengambil 2 perusahaan ya. Yang satu saya ambil dari institusi sekolah dasar negeri. Kebetulan itu tempat saya bekerja. Berapa tadi? Berapa persen? Ini? 2 kan ya? 2. Enggak, berapa persen pengerjaannya? Sudah berapa persen? Mungkin 50% ya Pak. Soalnya yang satu ini masih agak sulit juga sih untuk yang perusahaan swastanya agak sulit untuk di ini. Gimana lanjut? Diminta datanya. Satu tadi tentang apa? Madrasah? Bukan. Enggak, sekolah dasar negeri Pak. Ya. Sekolah dasar negeri di Sukabumi Selatan 06. Yang satu lagi ini kayak perusahaan Gokomodo gitu. Saya juga. Apa itu? Kebetulan kan kita dibagi 2 lagi kan. Maksudnya saya nanganin untuk yang di SDN, yang satu lagi teman-teman yang lain gitu. Apa itu tentang apa? Bergerak di bidang apa, Mbak? Bergerak di bidang apa ya kemarin ya? Dia kayak sebentar Pak, saya lihat dulu. Yang sudah yang belum ada datanya sama sekali yang itu, yang instansi yang instansi swasta. Tapi nanti lagi sedang diusahakan ya Pak, lagi berusaha nih teman-teman juga. Iya, kalau dalam waktu 2 hari ini nggak memungkinkan, cari lembaga lain yang bisa diwawancari langsung by phone, by Zoom lah gitu ya. Oh iya baik ya terima kasih Pak. Ini 5 orang ini gimana? Kalau yang hadir 1 orang, 5 orang ini kontribusi semua atau gimana? Kontribusi sih semuanya aktif sih. Ya, tapi masih 50%. Baik, terima kasih ya Mbak Yuliana ya. Iya Pak, terima kasih. Kelompok 3 adakah yang perwakilannya? Kelompok 3 nggak ada. 4, kelompok 4 nggak hadir. Kelompok 7. Kelompok 5 Pak, udah Pak. Pak Jofri, kelompok berapa ya? Kelompok 5 Pak. Kelompok 5 sudah. Sudah tadi. Iya, udah. Oke, makasih. Soalnya baru bergabung nih Pak. Baik, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Jofri. Terus kelompok 10. Kelompok 10, ada yang hadir? Halo Pak. Ya, Mas Fadil Akbar nih. Kelompok 10 gimana progresnya? Sudah sejauh mana? Berapa persen? Kami kelompok 10 itu pakai 2 perusahaan Pak. Cari barang.id dan Bank Danamon. Yang cari barang.id sudah 100% Pak. Kalau yang Bank Danamon 50%. Berapa? Bank Danamon? 50% Pak, Bank Danamon. 30%? 50. 50 yang satunya tadi apa? Cari barang.id Pak. Oke, berarti beda ya, bukan bank dua-duanya ya. Oke. Bukan Pak. Yang satunya sudah 100%, yang satu 50%. Iya Pak, yang di Bank Danamon.
Ya, diakumulasi ya kurang lebih 70% lah ya, 75% ya Iya, Pak. kelompok ini ya. Segera Iya, Pak. ada kendala nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau semua anggota kelompok ini ya bisa diajak kerjasama ya. Bisa, Pak. Insya Allah kita besok ada pikon lagi anggota kelompoknya. Iya, pokoknya saya ingin ingatkan ya, semua anggota wajib submit ya, karena nanti kan yang di Monef juga ya, per kelas itu ya, berapa orang yang submit mengerjakan tugas dan UTS. Jadi hitungannya bukan perwakilan kelompok tapi per individu ya, walaupun pengerjaannya secara kelompok. Dan tidak ada perpanjangan waktu ya, saya ingatkan. Baik, Pak. Baik, terima kasih Mas Fadila. Kelompok 11, apakah ada yang mewakili? Mbak Andita, Mbak Salsabila? Ada, Pak. Ya, Mbak Andita Gita, gimana Mbak? Progresnya udah 50%. Di perusahaan pertama kita tinggal cari kompetitornya di bidang, perusahaan pertamanya di bidang startup, Pak. Yang mana yang belum ada datanya, di bagian mana? Bagian kita lagi analisa kompetitornya dulu, Pak, kalau untuk perusahaan pertama. Apa tadi perusahaan pertama apa? Instansinya? Instansi di startup, perusahaan namanya Snap Interior Decor. Satu lagi? Kalau untuk satu lagi, kita kemarin sempat ada kendala, Pak, karena ternyata perusahaan yang mau kita analisa itu perusahaan mandiri, jadi agak sulit gitu untuk dianalisanya. Diganti saja yang memungkinkan dan memudahkan ya. Iya, Pak. Oke. Gitu ya. Kelompok 11, 3 orang bisa ya? Bisa menyelesaikan 2 hari lagi ya? Iya, Pak. Oke. Jangan sendirian Mbak Andita saja. Terus 1, 2, 3, 4 nggak ada ya. Kelompok 3 dan 4 di 802 nggak ada yang hadir. 7 juga nggak ada. Oke, itu ya. Nggak apa-apa. Kalau di 801 yang nggak hadir itu kelompok 1. Ya. Izin Pak, ada Esa Pak. Baru join Pak. Mbak Esa. Kelompok 1. 801. Iya, 801 kelompok 1 Pak. Baik. Sejauh mana progresnya? Berapa persen Mbak Esa? Untuk tugas kelompok kami udah pada submit Pak. Udah selesai Pak. Izin Pak. 100% berarti ya. Iya Pak. Apa saja instansi yang di observasi? Instansinya itu ada 2 Pak. Yang satu itu tempat kerja Esa, Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Yang kedua itu tempat kerjanya Kak Yolanda, itu IGN Jakarta, Section Cardia Fashion Pak. Oke. Boleh. Itu yang pertama di mana Mbak Esa tuh sekarang? Yang perusahaan kantor pertama itu Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Pak, tempat kerja Esa Pak. Oke. Aman lah ya kalau memang sudah 100% ya. Semuanya berkontribusi Mbak Esa? Alhamdulillah Pak, semuanya saling membantu Pak, juga aktif di grup Pak. Oke, berarti semua kelompok sudah melaporkan progres di 801, 802. Oke, sama-sama ya, terima kasih. 802 belum semuanya ya. Kecuali kelompok 3, 4, 7, 8, 9. Oke, 3, 4, 7. Baik. Mohon untuk segera diselesaikan Bapak Ibu semuanya untuk tugasnya. Kemudian saya langsung saja ya sosialisasi pengerjaan UTS-nya yang akan dimulai pada pekan depan. UTS-nya ini sifatnya individu ya, UTS-nya rekan-rekan semuanya dimulai tanggal 22 Mei ya, hari Senin pekan depan sampai tanggal 4 Juni ya. Berarti total kurang lebih ada 2 pekan ya untuk mengerjakan UTS. Ada sekitar 10 soal, tapi saya rasa di sini bisa diisi ya dalam kurun waktu sangat cukup menurut saya ya. Dan ini soalnya masih bersifat esai gitu ya. Teman-teman di sini dapat merujuk pada materi perkuliahan atau
materi lainnya di luar materi perkuliahan yang dianggap relevan dan kredibel ya, selain Blogspot, WordPress, dan Wikipedia. Pertama, saya minta Anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan stakeholders, atau bahasa sederhananya adalah pemangku kepentingan ya. Silakan berikan argumen. Saya harapkan di semester 8 ini untuk menjawab soal UTS, soal UAS, ataupun tugas itu tidak hanya sekedar memindahkan jawaban tekstual dari sumber, tetapi berikanlah minimal argumen atau opini ya, syukur-syukur ada analisa gitu ya. Apa yang dimaksud dengan pemangku kepentingan? Ya, harapan saya itu pemangku kepentingan adalah bla 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 sesuai yang dikemukakan oleh tokohnya bla bla bla. Lalu Anda simpulkan dengan bahasa Anda sendiri gitu ya. Tidak hanya sekedar copy paste, dan itu justru tidak diperbolehkan ya. Kemudian kedua, jelaskan peran dan fungsi stakeholders di dalam sebuah perusahaan. Ini masih sangat normatif. Kemudian ketiga, perusahaan dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan, ya ada hubungan antara variabel X dan Y, yaitu perusahaan dan stakeholders ya. Itu dapat dilakukan melalui 4 bentuk pendekatan, yaitu inaktif, reaktif, proaktif, dan interaktif. Jelaskan 4 bentuk hubungan tersebut dan berikan masing-masing minimal 1 contohnya ya. Keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan inside stakeholders dan outside stakeholders, sertakan contohnya. Kelima, tentukan satu perusahaan, nah ini ya, tentukan satu perusahaan atau instansi, kemudian lakukan analisis sederhana terkait inside dan outside stakeholders berdasarkan tabel berikut. Jadi di sini isi dengan nama perusahaan atau instansi ya, jadi teman-teman secara individu ya, di luar daripada tugas ya, di luar daripada tugas. Kalau tugas teman-teman itu kan saya minta 2 instansi yang berbeda. Nah, saya juga minta lagi di sini tentukan satu perusahaan yang memang di luar daripada tugas. Tuliskan nama perusahaannya, kemudian ini sebagai contoh ya, sifatnya fleksibel. Di sini ada 3 pengelompokan, ada stakeholders, kontribusi ke perusahaan, dan kontribusi dari perusahaan. Dilihat dari masing-masing jenisnya, ada inside stakeholders dan outside stakeholders. Ya, contohnya ini, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini nanti silahkan ya, dikembangkan sendiri. Contohnya inside stakeholders itu pemegang saham, contoh ya, sesuai dengan apa yang ditemukan di dalam perusahaan di atas di sini namanya. Pemegang saham, kontribusi ke perusahaan itu apa? Ya, misalkan dana gitu ya, misalkan aset gitu kan, pemegang saham. Lalu kontribusi dari perusahaan yang diberikan dari perusahaan kepada pemegang saham itu apa? Cukup sederhana sebetulnya ya. Manajer, ya manajer itu kontribusi ke perusahaannya, apa yang diberikan manajer kepada perusahaan dan apa yang didapatkan manajer dari perusahaan. Ya, ini insight contoh. Tapi nanti boleh 3, 4, 5 atau boleh 2, mungkin ya minimal boleh 3 gitu, sesuai dengan penyesuaian di dalam perusahaannya. Outside stakeholdersnya, misalkan pelanggan, pemerintah, masyarakat, atau siapapun itulah ya. Boleh nanti dikembangkan lagi. Jelaskan masing-masing kelompok stakeholders dalam memberikan dan menerima kontribusi kepada dan dari perusahaan ya, untuk nomor 5. Nah, keberlanjutan dari nomor 5 ini silakan dilanjutkan analisanya di dalam nomor 6 ya. Setelah melakukan analisa sederhana pada nomor 5 ya, selanjutnya lakukan stakeholders mapping dari masing-masing kelompok stakeholders melalui gambar di bawah ini. Jadi kelompok-kelompok stakeholders yang ada di sini ya, baik inside maupun outside itu kemudian dikelompokkan berdasarkan pengelompokan ini ya, gambar ini ya. Misalkan inside stakeholdernya ada 3 elemen ya, outside stakeholdernya ada 3 kelompok, inside-nya ada 3 kelompok. Pemegang saham berada di mana? Misalkan di sini dilihat ya, ada variabel, katakanlah garis vertikal ini variabel X dan garis horizontal ini variabel Y. Kalau pemegang saham itu memiliki kekuatan yang tinggi gitu ya, juga memiliki interest yang tinggi, berarti kategori pemegang saham itu ditulis ya dalam tanda kurung, misalkan yang mana ya. Nanti dijabarkan boleh atau dituliskan per poinnya saja boleh. Cara mengerjakannya adalah tentu dibuat
Bentar ya, ini saya kasih contoh supaya tidak kebingungan. Dan itu saja ya untuk mengerjakan ya. Minimal disebutkan poin-poin seperti ini. Bahwa pemegang saham memiliki kekuatan yang kuat, high low gitu ya. High low di sini ada high power ya. High power di sini berarti memiliki kekuatan untuk apa? Untuk merumuskan kebijakan, juga selain itu memiliki high interest gitu ya terhadap jenis perusahaannya gitu. Berarti ada di kurva yang mana gitu ya di antara ini. Contoh ini benar nggak nih saya? Arahnya kurang lebih lah ya. Nanti koreksi kalau saya salah. Atau misalkan karyawan ini memiliki interest yang tinggi gitu ya, ada di garis sini, tetapi memiliki kekuatan yang lemah gitu. Berarti dua kotak ini keep informed dan monitor gitu ya, minimum effort gitu dituliskan. Kalau sama-sama tinggi gitu ya. Nah, ini yang mana? Oh, manage closing. Oh, gitu ya. Salah ini. Contohnya seperti ini. Ya, untuk pemegang saham. Untuk karyawan misalkan di sini tuh plus itu ya, dan seterusnya. Ini sebagai contoh gitu. Silakan nanti dilihat lagi pada rekaman videonya ya. Kemudian nah ini nomor 6 keberlanjutan daripada nomor 5. Jadi kelompok stakeholdersnya harus sama, tetapi saya minta tentukan masing-masing kelompok stakeholders di sini itu masuk ke dalam apakah dia punya power yang tinggi dan interest yang tinggi gitu ya, atau power lemah interest yang tinggi, atau interest yang lemah power yang tinggi gitu. Hanya menentukan itu saja. Kemudian nomor 10 ya, nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan proponen, oponen, dan uncommitted. Ini jenis atau kategori-kategori stakeholders ya. Ada stakeholders yang sifatnya seperti proponen, oponen, dan uncommit gitu ya. Nah, itu jelaskan apa maksudnya. Kemudian di nomor 8 terdapat dua model manajemen stakeholder dalam mengelola hubungan, yaitu strategic stakeholders dan intrinsic stakeholders. Itu jelaskan bagaimana dua model ini bekerja dan berikan contohnya. Nah, dua pertanyaan terakhir saya ingin meminta ya keterangan sebenarnya sejujurnya dari masing-masing anggota kelompok di dalam pengerjaan tugas. Di dalam tugas kelompok penyusunan stakeholders mapping, jelaskan seperti apa peran Anda ya dan apa nilai kontribusi Anda di dalam pembuatan tugas kelompok tersebut. Ya, berapa nilai kontribusinya? Ukurannya dimulai dari 0% sampai 100%. Ya, ini menilai diri sendiri. Memang sangat subjektif, tapi tidak apa-apa. Ini silakan ditulis dengan kejujuran, dengan keterbukaan dan kebenaran yang sebenar-benarnya gitu ya. Dan jelaskan mengapa Anda layak mendapatkan nilai tersebut ya. Nomor 10, dalam hasil stakeholders mapping yang telah dibuat ya dari dua lembaga atau dua instansi tadi yang sudah dilaporkan, sebutkan kekurangan ya, tantangan atau hambatan dalam penyusunan stakeholders mapping dalam tugas. Gitu. Jadi rekan-rekan, apa yang saya tanyakan di sini pasti semuanya sudah ada di dalam materi perkuliahan. Silahkan dibuka-buka lagi ya. Adapun mau menjawab ya, rekan-rekan ingin menjawab berdasarkan sumber lain di luar daripada materi perkuliahan, itu diperbolehkan ya, selama itu relevan dan kredibel. Ada yang ingin ditanyakan untuk pengerjaan tugas? Pak, izin bertanya Pak, untuk menganalisa perusahaan tadi, kata Bapak tadi kan tidak boleh memakai analisa perusahaan di kelompok yang sudah kita kerjakan dalam tugas kelompok. Apakah bebas boleh kita ambil dari perusahaan umum gitu Pak, misalnya Bank BNI gitu Pak? Bebas. Kita menganalisanya melalui internet aja, dari internet gitu Pak, bisa Pak?
Ini kan 2 minggu, maksud saya itu bebas memilih perusahaan apa saja, Mbak Mona, tapi datanya itu saya harapkan Mbak Mona dapat sendiri, tapi tidak dari internet gitu. Oh, baik, berarti sama dengan tugas kelompok real Iya, analisa. Baik, betul, terima kasih. hampir sama, cuman yang di UTS sangat sederhana. Ini saja yang diminta. Nanti saya minta dikelompokkan di sini, apa namanya, berdasarkan kurva ini ya, berdasarkan gambar ini Mbak Mona. Hampir sama, karena kan waktunya 2 minggu cukup panjang, jadi masih banyak waktu untuk menanyakan terkait ini ya, tabel ini ya. Baik Pak, terima kasih sudah jelas. Sama-sama Mbak Mona. Yang lain ada yang ingin dikonfirmasi? Sudah paham ya? Soal UTS saya post nanti di LMS ya. Hari Senin. Pak, izin Pak bertanya Pak. Untuk Ya. yang itu Pak, yang outsidernya itu kan yang dari Bapak ada pelanggan konsumen, pemerintah sama masyarakat. Kalau umpamanya ada dari yang lain kita ganti boleh nggak Pak? Boleh diganti, dihilangkan. Ini contoh aja Mas Jua ya. Boleh ditambahkan, dikurangi sesuai dengan kelompok stakeholders di perusahaan tersebut gitu. Tapi tidak boleh dari tugasnya yang sudah dikerjakan ya. Instansinya yang berbeda. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Jua. Yang lain? Bapak izin bertanya. Ya. Ya, untuk nomor 9 dan nomor 10 itu berarti yang apa? Menilai dari tugas yang sebelumnya ya Pak. Berarti Ya, bukan betul. yang dari nomor 6 ya. Bukan dari yang nomor 5 ya Pak. Bukan yang dari nomor 5, dari tugas. Iya. 9 dan 10. Tugas yang kelompok Pak ya? Gimana? Tugas yang kelompok Pak. Betul Iya, Pak. baik, Pak. Tugas yang kelompok yang tadi dilaporkan. Baik Pak. Baik Pak. Sama-sama Pak Jufri Mbak. Ada lagi? Nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya izin karena ini 2 kelas yang digabungkan untuk presensi Vkonnya saya izin screenshot saja gitu ya, karena tidak bisa tidak bisa. Oke. Kalau saya tadi buka Zoom-nya di 802 ya. Oke, di 8. Saya mau mengabsenkan di 802 dulu gitu ya. Nanti untuk 801 saya inputkan sendiri dengan melihat nama-nama di dalam Zoom. Jadi saya minta kesediaannya di 802 untuk merespon ya nama-nama yang saya panggil. .802 dulu, nanti 801 saya absenkan sendiri ya, untuk mempermudah saya nanti. Yang saya sebutkan nama tanpa mengurangi rasa hormat ya, mohon bilang hadir. Ada Jean? Hadir? Nggak ada. Pak Atfal hadir? Hadir Pak. Hadir. Adelia Putri? Andita? Hadir Pak. Mas Mbak Andita hadir. Pak Bambang? Mbak Diana? Mas Hadir, Danang Pak. Duyanto? Diana hadir. Mas Danang Duyanto? Mbak Dedeh? Mbak Dinda? Mbak Dwi Retno? Mbak Elizabeth? Mas Fadilah? Mbak Fajaria? Mbak Vanessa? Febri Hasanova? Pak Ginanjar? Hadir Pak. Pak Ginanjar hadir. Pak Hari Subagio? Pak Haidar? Mbak Hurbetina? Mbak Indah? Hadir Pak. Hadir Pak. Mbak Hurbetina hadir. Mbak Indah? Mbak Idani? Mbak Ines? Mbak Julia? Mbak Juli Tamrin? Mbak Korifa? Hadir Pak. Dani? Yang siapa yang hadir? Hadir Pak. Hadir. Julia. Hah? Julia. Pak. Julia Pak. Ya, Julia Kathleen ya. Mbak Juli Tamrin?
Mbak Korifa, Mbak Kusuma Dani. Korifa hadir, Pak. Mbak Korifa hadir. Mbak Kusuma Dani nggak ada. Mbak Lucia, Mbak Melani, Pak Haryo Saputro, Mbak Michelle Natalia, Pak Yusuf, Mbak Ningsi Atika, Mbak Rima, Mas Rizky, Mbak Sabila, Pak Sabtono, Mbak Sabila, Mbak Tika, Mbak Trida Mayanto, Pak Wawan hadir. Hadir, Pak. Ya, Pak Widyo, Mbak Yudiastuti, Mbak Zalfa. Pak, ini kok atas nama Vicky nggak ada ya Pak di absennya? Pak Bintang hadir, Pak. Bentar, ini 802 Mbak. Mungkin Mbak Vicky 801 ya? Oh iya betul Pak, mohon maaf salah Zoom. Soalnya tadi ada satu kelompok yang di sini Pak. Ya nggak apa-apa, memang ini dua kelas digabung. Oh baik. 801, 802, betul. Mbak Bintang mungkin di 801. Yang di 801 saya absenkan sendiri nanti berdasarkan screenshot. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Iya. Pak. Ini yang nanya Pak Mustafa, ini sedang saya absenkan Pak Mustafa nih, 802. Ya, Mbak Natalia nih 8 berapa? Yang kehadiran, rekan-rekan kehadiran tolong diperhatikan ya. Saya mau dan bisa membantu untuk nilai, tapi untuk kehadiran saya nggak bisa. Nggak bisa bantu. Ningsi Atika hadir. Oke, yang 802 ya. Oke, yang 801 nanti ya Pak Mustafa. Yang penting sudah ada catatannya di saya. Baik. Ada sekitar 56 orang ya yang sudah hadir. Terima kasih atas atensi dan waktu yang diluangkan dan juga laporan ya progres pengerjaan tugas. Ya. Iya Mbak Natalia nanti 801 nanti ya. Dan tadi penjelasan UTS ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang masih bingung nanti ditanyakan di grup saja. Terima kasih, saya aturkan. Selamat. Ya. Vicky 801 ya Pak. Iya. Tadi salah juga. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.